Ustaz, mohon disebutkan ciri-ciri orang yang tidak amanah kepada Allah. Ciri-ciri orang yang tidak amanah kepada Allah. Lihat tadi, kalau dalam sabda Nabi sudah sangat jelas kok. Orang munafik itu tidak amanah kepada Allah. Kalau kita mau merujuk kepada sabda Nabi, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslah kanat fihi khaslatun minan nifaq idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ya. Itu kalau kita merujuk pada hadis Nabi, ada 4 golongan orang yang tidak amanah. Orang munafik itu tidak amanah. Ya. Orang munafik itu tidak amanah. Kan di ayat apa itu, surat apa yang tadi loh, wa yatuballah alal mu'minin dan seterusnya, itu apa itu tadi, surat apa itu, Al-Ahzab 72 73 itu. Kan di 72-nya dijelaskan Allah menawarkan untuk mengemban amanah pada langit, gunung dan lain sebagainya. Kemudian semuanya menolak. Lantas amanah itu dipegang oleh manusia. Namun ternyata di antara manusia ada yang terus berlaku kedzaliman dan lebih memilih kebodohan. Lah ayat 73-nya menjelaskan siapa itu orang yang tidak amanah. Biyu'adziballahu 'alal mu'minina, ayat 73 Al-Ahzabnya begitu. Allah akan siksa al-munafikin, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ayat 72-nya menyangkut terkait dengan amanah. Ayat 73-nya Al-Ahzab menjelaskan siapa orang yang tidak amanah kepada Allah. Ayat 73-nya disebutkan yang pertama munafik laki maupun perempuan, kemudian musyrik laki maupun perempuan. Jadi secara singkat, orang yang tidak amanah kepada Allah itu orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Kalau orang yang beriman, imannya shadiq, tentu dia akan amanah kepada Allah, menjaga amanah ilahiyah ini dengan baik. Nah, kemudian di dalam salah satu sabda Rasulullah, ciri dari orang munafik artinya orang yang tidak amanah kepada Allah, setidaknya ada 4. Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dia diserai, dipercaya dengan satu amanah apapun, dia selalu khianat. Diamanai dengan jabatan, khianat dengan jabatannya. Diserai keuangan, khianat dengan keuangannya. Diserai kepengurusan, berkhianat dalam kepengurusannya. Apapun amanah yang diserahkan kepadanya, dia senantiasa berkhianat. Itu ciri orang yang tidak amanah kepada Allah. Yang kedua, idza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Faktanya A, dia ngomong B, faktanya B, dia ngomong C, faktanya C, yang benar C, dia ngomong D, begitu seterusnya. Jadi dalam setiap perkataannya mengandung kedustaan, mengandung kebohongan untuk menarik lawan bicaranya, atau hanya sekedar untuk lucu-lucuan. Biar lawan bicaranya tertawa, namun dalam kalimat-kalimatnya mengandung kebohongan. Nah, ini termasuk salah satu dari 4 tanda orang munafik yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, kalau janji itu suka mengingkari. Janji apapun itu,
Nah, kita sudah tahu, kita berjanji itu seperti apa, sudah tahu, suka mengingkari. Jangan dikira sepele, jenengan janji apapun kok diingkari. Yang namanya janji itu janji dalam kebaikan loh ya. Kalau janji dalam keburukan memang harus ditinggalkan. Misalkan kita janji, wes aku janji, engkau sore saya datang nongkrong dengan kamu, ayo aku ikut minum minuman keras. Lah itu janji dalam perbuatan buruk, maka jangan dipenuhi. Yang namanya janji itu dalam kebaikan. Orang yang suka berjanji, dia suka mengingkari, maka salah satu ciri munafik. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara, kalau berselisih dia curang, bergudul. Nah, kalau keempat-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka orang itu munafik tulen. Namun kalau ada salah satu saja sifat dari 4 sifat kemunafikan yang Nabi sebutkan, misalkan kita hanya ada 1 saja, bicara kita masih suka dusta, atau kita masih suka khianat dengan amanah yang diberikan pada kita. Namun bicara kita jujur, kalau kita janji tidak pernah ingkar, kalau kita berselisih tidak bergudul. Namun hanya masih ada 1, suka mengkhianati amanah. Atau kalau ada amanah terus kita tunaikan dengan baik. Berjanji kita tunaikan, berselisih tidak pernah bergudul, mau taslim, namun kita masih suka bohong. Nah, berarti ada salah satu dari 4 sifat kemunafikan, namun kita punya 1. Itu tetap kita dicap sebagai munafik hatta yada'aha, sampai orang tadi meninggalkan sifat kemunafikan itu. Orang mukmin itu di dalam hatinya harus tidak ada sifat kemunafikan meskipun hanya 1. Nah, ini menurut hadis Nabi, tanda orang yang tidak amanah kepada Allah ya 4 hal ini. Ini menurut hadis Nabi. Meski banyak yang lain dalam ayat-ayat Allah yang lain, dalam hadis-hadis Nabi yang lain itu banyak. Orang Yahudi, orang musyrik, orang Yahudi, Nasrani itu tidak tidak amanah kepada Allah juga. Orang Yahudi itu mengatakan Allah itu punya anak, orang Nasrani juga mengatakan demikian. Allah punya anak, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah 30-31. Yahudi, Nasrani itu juga termasuk orang yang tidak amanah kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu punya anak, dengan menjadikan orang-orang alim mereka Yahudi dan rahib-rahib mereka Nasrani sebagai Tuhan. Bagaimana bentuk penuhanan mereka terhadap orang alim mereka dan rahib-rahib mereka? Yaitu dengan mengikutinya secara membabi buta tanpa ilmu. Orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Nah, kemudian orang-orang mengikutinya. Kata Nabi, dzalika ibadatuhum iyyahum. Itu mereka bentuk peribadahan mereka kepada rahib-rahib dan orang-orang alim mereka.
Bukan berarti nyembah-nyembah itu, bukan. Nyembah orang alimnya seperti nyembah berhala itu bukan. Namun orang alim mereka, rahib-rahib mereka, harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itu ketika Nabi menafsirkan ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 31 untuk Adi bin Hatim. Beliau ngendika begitu. Adi bin Hatim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka, yaitu Yahudi Nasrani, itu tidak mempertuhankan orang alim mereka atau ulama-ulama mereka. Kata Nabi, kita bala, harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Ya, orang alim mereka, rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka mengharamkan apa yang halal atas mereka dan menghalalkan apa yang haram untuk mereka. Dengan membolak-balik ini lantas mereka mengikuti. Nah, itulah bentuk ibadah mereka, bentuk penuhanan mereka kepada orang alimnya dan rahib-rahibnya. Nah, kalau kita tidak hati-hati juga begitu. Kalau kita mengikuti seseorang tanpa ilmu dalam arti taklid buta, ya sama kondisi kita, keadaan kita sama dengan Yahudi Nasrani. Mengikuti ulamanya, mengikuti rahib-rahib, orang-orang alimnya dengan membabi buta. Sekalipun orang-orang alimnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, yang penting itu dianggap alim, kemudian diikuti dengan cara membabi buta, maka tanpa sadar itu bentuk penuhanan kita kepada orang-orang alim kita. Maka mengikuti itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu namanya taklid. Taklid dilarang dalam agama, karena kalau tidak hati-hati bisa sebagai wujud penuhanan kita pada orang tersebut. Itu dilarang. Maka mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah itu harus bersih, terlepas dari penuhanan yang disebut al-alihah, berhala-berhala dan lain sebagainya. Harus lepas dari andad, wala taj'alu lillahi andada. Harus lepas dari arbab, bentuk penuhanan pada orang-orang yang dianggap alim sehingga taklid membabi buta. Harus lepas dari toghut, tawahid. Nah, itu nanti kita jelaskan di lain kesempatan, karena panjang penjelasan untuk itu. Nah, maka orang-orang musyrik itu orang yang tidak amanah kepada Allah. Samping itu orang munafik pula, baik laki maupun perempuan, cirinya ya, suka berkhianat terhadap amanahnya, suka berkata bohong, kemudian suka ingkar janji, suka bergudul, ngeyel, tidak taslim. Itu ciri munafik, orang yang tidak amanah pada Allah. Ya, ada lagi.